Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Leonora Ferdinandus, AMD, SE, MSI. Dosen tetap pada program studi administrasi bisnis D3, jurusan administrasi niaga, Politeknik Negeri Ambon, dengan NIDN 001 904 7206. Pendidikan yang saya tempuh: 1. Diploma 3 jurusan Tata Niaga pada Politeknik Negeri Ambon. 2. Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon. 3. Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Patimura. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang PDD, UKTPT, Dharma Pengajaran. Pada mata kuliah Manajemen Kearsipan, mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil tersemester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini atau mata kuliah Manajemen Kearsipan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada mahasiswa sebagai seorang petugas kearsipan dalam menata arsip sesuai kompetensi dan keahliannya. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu mempraktekkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip sesuai prosedur yang diterapkan. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya arsip bagi suatu kantor, mampu memahami dan menjelaskan perbedaan dokumentasi, kearsipan, perpustakaan, museum, dan lingkungan hidup kearsipan, mampu memahami dan menjelaskan sistem penyimpanan arsip, mampu memahami dan menjelaskan peraturan mengindeks dan petunjuk silang, mampu memahami dan menjelaskan peminjaman arsip, penemuan kembali arsip, pemeliharaan arsip, pencegahan kerusakan arsip. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang penyusutan arsip dan pemusnahan arsip, mampu memahami dan menjelaskan prosedur kearsipan sebagai sistem penyimpanan dengan menggunakan buku agenda dan kartu kendali. Mahasiswa mampu mempraktekkan penataan arsip menggunakan buku agenda, sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Mampu mempraktekkan penataan arsip menggunakan kartu kendali, sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Mampu mempraktekkan peminjaman arsip, mampu mempraktekkan pemusnahan arsip. Materi pembelajaran yang saya ambil: pentingnya arsip suatu kantor, perbedaan dokumentasi, kearsipan, perpustakaan, museum, lingkaran hidup kearsipan, sistem penyimpanan arsip, peraturan mengindeks dan petunjuk silang, penyimpanan arsip, penemuan kembali arsip, pemeliharaan arsip, dan pencegahan kerusakan arsip, penyusutan arsip dan pemusnahan arsip, prosedur kearsipan, sistem penyimpanan arsip, pencatatan buku agenda, dan kartu kendali. Mempraktekkan penataan arsip buku agenda, sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Mempraktekkan penataan arsip kartu kendali, sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Mempraktekkan peminjaman arsip, mempraktekkan pemusnahan arsip. Metode pembelajaran yang diterapkan: pertama, ceramah, tanya jawab, praktek. Sistem pembelajaran tatap muka. Perkuliahan yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan ke-16.
Kriteria penilaian, kehadiran dengan bobot 10%, praktek dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Adapun teknik meeting adalah memberi materi pembelajaran yang saya terapkan adalah sistem penyimpanan arsip dan praktek penataan arsip sistem abjad dengan menggunakan pencatatan buku agenda. Terima kasih, kita akan lanjut dengan penyampaian materi di saat ini. Ya, selamat sore anak-anak. Ya, hari ini kita akan ada dalam materi sistem penyimpanan arsip. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan praktek penyimpanan arsip sistem abjad dengan menggunakan buku agenda, pencatatannya dengan buku agenda. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kita masuk lagi dengan sistem penyimpanan arsip. Ada pengertian penyimpanan arsip. Jadi sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan waktu, tempat, tenaga dan biaya. Ya. Menurut Usanto bahwa sistem penyimpanan arsip adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat sehingga bila mana diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat. Ya. Kemudian dalam penyimpanan arsip kita kenal ada 5 sistem penyimpanan. Ya, 5 sistem penyimpanan ini siapa yang bisa jawab? 1, sistem abjad. 2, 3, 4, Sistem wilayah. 5. Sistem nomor. Iya, kalau 5 sistem ini adalah merupakan sistem yang dipakai untuk penyimpanan arsip. Ya, kita lanjut. Sebelum kita masuk dalam sistem abjad, karena yang harus dilakukan di sini adalah sistem abjad. Namun saya mau bertanya, siapa yang tahu arti daripada sistem subjek? Ya, silakan. Subjek merupakan penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada isi dokumen. Isi dokumen biasa juga disebut sebagai lampiran. Iya, Perihal. perihal. Iya. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Siapa yang bisa sampaikan ke Ibu bahwa apa itu sistem nomor? Ya, silakan. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan nomor atau angka. Iya. Kita lanjut ya. Sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip atau dokumen yang berdasarkan urutan abjad atas kata tangkap nama dokumen bersangkutan yang diurutkan dari A sampai dengan Z. Ya. Untuk sistem abjad ini kita biasanya pakai dengan nama. Ada 2 jenis nama. Salah satu yaitu nama orang adalah individu yang terdiri atas nama lengkap dan nama tunggal. Siapa yang bisa katakan kepada Ibu bahwa nama lengkap dan nama tunggal? Disilakan. Ya. Kalau nama tunggal itu cuma nama depan tidak disertai dengan marga. Kalau Iya. nama lengkap itu disertai dengan marga di belakang. Iya. Seperti contoh? Kalau saya nama tunggal itu Nathan. Kalau nama lengkapnya Nathan yang Sapasoro. Iya. Terima kasih Nathan. Sudah sangat jelas? Sudah. Iya. Kemudian ada lagi nama badan. Nama badan adalah terdiri dari nama badan pemerintah,
nama badan swasta, dan nama badan organisasi. Ya, bisa dimengerti? Ya, kita lanjut ya. Sistem abjad ini cenderung dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena dokumen-dokumen yang biasanya cenderung kita cari melalui nama. Kemudian petugas menginginkan agar dokumen-dokumen atas nama yang sama akan dikelompokkan di bawah satu nama. Kemudian jumlah langganan yang berkomunikasi itu banyak jumlahnya. Kemudian ada juga nama lebih mudah diingat oleh banyak orang, ya. Mudah diingat. Ada kelebihan tetapi juga ada kekurangan. Kelebihan daripada sistem abjad satu, yaitu dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan menjadi kelompok menjadi satu. Kemudian surat masuk dan pertinggal atas surat keluar disimpan berdasarkan satu map. Ya, biasanya kalau praktek kita harus bikin seperti itu ya. Kemudian pencarian dokumen dapat dilakukan secara langsung melalui nama pengiriman yang dikirim surat tanpa menggunakan kartu indeks. Ya. Kalau kartu indeks biasa dipakai untuk sistem apa? Sistem subjek dan sistem nomor. Ya. Kemudian susunan guide dan juga folder adalah sederhana. Kemudian sistem abjad itu mudah dikerjakan cepat dalam penemuan kembali. Sistem abjad juga dapat mempunyai file campuran. Ya, ingat ya, file campuran itu banyak ya. Ya, kemudian kita lanjut, ada kelemahan daripada sistem abjad. Kelemahan dari sistem abjad adalah pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui bagian nama yang lain seperti nama depan, panggilan, tetapi harus melalui nama belakang. Ya. Nama belakang itu yang tadi. Misalnya Jessica Nathan siapa suruh berarti siapa suruh Jessica Nathan. Ya, itu nama filenya. Oke, kita lanjut lagi. Surat dokumen yang ada berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah di dalam penyimpanannya. Kemudian sistem abjad harus menggunakan peraturan mengindeks. Ada berapa peraturan mengindeks? Ada berapa? 30 peraturan mengindeks. Ya. Kemudian persiapan penataan arsip berdasarkan sistem abjad, yaitu sistem abjad ini sering juga disebut sistem langsung. Ya, langsung karena pencarian dokumennya secara langsung tanpa menggunakan kartu indeks. Ya. Kemudian kita lihat bahwa ada persiapan daripada penataan arsip itu. Yang pertama kita harus menyiapkan apa? Paham tentang peraturan mengindeks. Yang kedua, menyiapkan lembar tunjuk silang. Kemudian yang ketiga, menyiapkan peralatan arsip. Iya, peralatan-peralatan arsip apa saja yang harus disiapkan untuk menyimpan arsip? Maaf. Apalagi? Buku agenda. Apalagi? Surat menyurat. Ya, surat masuk maupun surat keluar. Lemari file. Kemudian dia punya apa? Tab, ya. Tab itu harus disertai dengan label. Ya. Tuh, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Anda tahu apa itu buku agenda? Buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mengagendakan surat masuk maupun surat keluar dari satu organisasi atau satu perusahaan atau satu kantor, ya, seperti itu. Kita lihat
Fungsi dari buku agenda antara lain satu, untuk mengetahui jumlah surat masuk maupun surat keluar dalam kurun waktu tertentu. Kemudian untuk juga mengetahui penomoran surat keluar dan surat masuk. Untuk membantu dalam rangka melakukan pencarian surat. Dan yang terakhir, tertib administrasi. Kalau surat masuk, surat keluar itu dicatat, berarti kita punya administrasi itu lengkap tidak? Lengkap. Oke, kita lanjut. Ada jenis-jenis buku agenda. Jenis-jenis buku agenda itu terdiri dari 3 jenis. 3 jenisnya yaitu 3 jenis format ya. Yang pertama itu buku agenda tunggal. Yang kedua buku agenda berpasangan. Yang ketiga adalah buku agenda kembar. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Ya, tadi kan Ibu sudah memaparkan tentang buku agenda tunggal. Di sini saya ingin bertanya tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam buku agenda tunggal. Iya, untuk buku agenda tunggal itu dia memuat tentang daftar surat masuk sekaligus memuat tentang daftar surat keluar. Tetapi untuk buku agenda berpasangan itu dia berbeda. Di sebelah kiri bisa buku agenda surat masuk, sebelah kanannya bisa agenda buku agenda surat keluar, atau sebaliknya, ya. Kemudian yang ketiga itu buku agenda kembar. Kalau buku agenda kembar yang seperti ada di tangan Anda sekalian, seperti ini. Ini adalah buku agenda kembar. Kembar karena suratnya buku agendanya terpisah. Untuk buku agenda surat keluar sendiri, buku agenda surat masuk sendiri. Jadi dia terpisah. Ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti? Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita akan hari ini kita akan masuk dalam praktek menyangkut dengan penyimpanan arsip sistem abjad dengan menggunakan buku agenda. Ya, di tangan Anda sudah ada buku agenda, sudah ada surat masuk maupun surat keluar. Kemudian di pinggir kiri kanan Anda juga sudah ada map filing, sudah ada label. Saya akan memberikan Anda dengan tab. Anda di saat ini menyortir dulu surat. Surat masuk yang mana, surat keluar yang mana, ya? Disortir dulu surat masuk dan surat keluarnya. Setelah disortir surat masuk, surat keluar, ada 20 surat, surat masuk, surat keluar. Anda sortir, kemudian Anda tulis dalam buku agenda. Ditulis dalam buku agenda untuk buku agenda surat masuk maupun untuk surat keluar. Setelah itu, setelah Anda sudah menulis di buku agenda, kita akan menyimpan di dalam filing kabinet. Yang pertama untuk sistem abjad ini, Anda lihat di situ untuk sistem abjad, misal contoh ya, PT UD 88 Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10 Masohi. Itu dia ada di 14 November, berarti dia ada di paling belakangnya sebelum Desember. Anda cari surat yang pertama, misal contoh toko Citra Baru. Di toko Citra Baru itu Anda tinggal tulis, ingat di dalam untuk surat masuk, ya, untuk surat masuk ya. Untuk surat masuk itu Anda tulis nomor urutnya nomor 1,
tanggal pengagendaannya Anda tulis sesuai dengan tanggal pengagendaan yang ada di tanggal pengagendaan itu berdasarkan tanggal surat. Jadi kalau Anda tanggal suratnya itu tanggal 23 Februari, berarti tanggal pengagendaannya 3 hari daripada tanggal surat. Jadi dia ada di tanggal berapa? Misalnya 23, dia ada di tanggal berapa? 26. Mengapa sampai ada tanggal pengagendaan? Karena ketika surat itu dia sampai, dia tidak langsung di bagian pengarsipan, tetapi dia ada di pimpinan dan pimpinan mendisposisikan baru dia sampai di bagian kearsipan, baru diarsipkan surat itu. Dia memakan waktu, misalnya dari kantor yang satunya mengirimkan ke kantor yang lain, bisa memakan waktu sampai dengan 3 hari, ya. Itu jadi tanggal pengagendaan itu diisi ketika tanggal surat misalnya tanggal 23 Februari, berarti Anda diisi menyangkut dengan tanggal pengagendaan, berarti tanggal 26. Ya, kemudian alamat pengirimnya Anda tinggal isi sesuai dengan alamat pengirim yang ada. Alamat pengirim berarti alamat pengirim berarti misal contoh PT Alam Jaya, ya bisa. Atau PT Bina Rayon. Ya, Anda tulis di situ alamat pengirimnya. Kemudian tanggal suratnya disesuaikan, nomor suratnya disesuaikan dengan surat. Perihalnya Anda isi sesuai dengan surat yang ada. Kemudian nama filenya. Misal contoh nama file untuk PT Bina Rayon berarti Bina Rayon PT. Ya. Sudah boleh mengerti untuk sistem buku agenda untuk surat masuk sistem abjad? Ya, untuk surat keluar. Kita lihat lagi untuk surat keluar. Untuk surat keluar misalnya nomor 1 itu dari Bank Tabungan Negara. Nah, nomor urutnya nomor 1, nomor suratnya Anda isi sesuai dengan nomor surat yang ada. Kemudian alamat tujuannya. Alamat tujuan itu yang ada dari PT Cengkepala kepada yang terhormatnya. Anda tulis di situ Bank Tabungan Negara dan sebagainya. Kemudian tanggal suratnya isi sesuai dengan tanggal surat yang ada. Kemudian perihalnya Anda tulis sesuai dengan perihal yang ada. Nama filenya? Iya, tabungan. Siap? Bisa dimengerti? Ya, selanjutnya Anda tolong kerjakan dengan surat-surat yang ada. Saya akan membagikan yang belum dibagikan. Silakan.
Ada yang belum dapat. Nih. Tulis nama filenya, kemudian ditempel di Iya. Oke. Selesai. Yang lain? Nathan? Silakan. Nah, yang cara penyimpanan arsipnya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau dimintakan misalnya CV surat dari CV Inti Perkasa, Anda tinggal sampai kemudian surat Inti Perkasanya suratnya, ya. Oke, yang lain silakan. Oke, dari Citra Varia. Oke, siap. Terima kasih. Yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai lagi? Boleh dikatakan langsung ke dalam. Mana? Iya. Nah, ini mana salah tuh? Nah, ya. Kita sudah dari awal sistem penyimpanan sampai dengan penulisan buku agenda, pencatatan dengan menggunakan buku agenda sudah selesai. Kemudian kita sudah menyimpan untuk sistem kerja surat-suratnya, dan saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara sekalian dalam hari ini boleh ada dan mengambil bagian dalam kuliah di hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, saya akan membacakan absen tahlilan Ibu. Delian, Hadir Ibu. Rosalia Wali, Hadir Ibu. Santia Stuti, Sarvin, Simon, Hadir Ibu. Gunalai, Tidak hadir. Jessica, Faisal, Hadir Ibu. Fitriana Ode, Hadir Ibu. Nadalia, Hadir Ibu. Said Radi, Hadir Ibu. Ronaldo, Hadir Ibu. Gottlieb. Hadir Ibu. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan menutup kegiatan perkuliahan kita di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Setelah selesai, tolong rapikan tempat buku kalian, taruh lagi di atas meja kalian yang punya buku agenda. Buku agendanya dikumpulkan ke saya. Buku agendanya dikumpulkan ke saya. Buku agenda yang tadi Anda bacakan dikumpulkan ke saya. Ya, selesai. Selamat sore. Sampai berjumpa minggu depan. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.